Oke, sebentar. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ibu, anaknya sekolah di mana tadinya? SMP mana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materinya adalah tentang sukses berkarir di dunia kerja. Jadi, ya, di sini ada dua kata ya, sukses dan berkarir gitu loh. Jadi, sebelum sukses kamu harus berkarir dulu di dunia kerja, baru setelah itu kamu mencari kesuksesan. Seperti itu ya. Oke, nanti isinya di sini adalah mengenai etika dunia kerja serta bagaimana caranya supaya kamu terlihat profesional gitu loh. Selama nanti kamu bekerja gitu ya. Fotokopi kakak, nanti tinggalnya di mana, Bu? Sebentar. Nggak apa-apa, bisa. Oke. Kalau bisa, gini aja. Oke, ya, kita yang pertama pembicara untuk materinya adalah tentang etika di dunia kerja. Jadi, mengapa ini perlu dibahas? Karena memang dunia kerja itu berbeda dunianya dengan dunia sekolah yang sebelumnya kamu jalani ya selama kurang lebih 12 tahun. Gitu. Jadi dunia kerja sendiri itu lebih mengutamakan adalah sisi profesionalitas dari karyawan ya. Formulir pendaftarannya 100.000. Ya, nama lengkap siswanya dan asal sekolah. Oke. Ya. Ya, nanti di sini dijelaskan ya. Oke, ya. Sama-sama, Ibu. Oke. Waalaikumsalam. Baik, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang etika di dunia kerja. Jadi di sini nanti memang lebih banyak ditekankan kepada sisi profesionalitas kerja ya. Dimana ketika nanti kamu bekerja, penilaian terutama adalah dari profesionalitas kalian dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah diberikan di perusahaan, gitu loh. Ya, kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu apa itu etika. Jadi etika dalam dunia kerja itu adalah merupakan pedoman atau rambu-rambu terkait masalah moral, kontak sosial, hak dan kewajiban, prinsip dan aturan dalam dunia kerja. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya etika ini adalah aturan tidak tertulis karena biasanya di perusahaan tersebut sudah menjadi satu aturan ini ya, aturan baku bahwa memang dalam menjalankan hubungan antar karyawan baik internal maupun eksternal itu ada pedoman atau rambu-rambu tertentu. Dan kadang-kadang biasanya etika perusahaan itu setiap perusahaannya bisa beda-beda. Walaupun biasanya perbedaannya juga tidak terlalu banyak ya, biasanya sedikit gitu perbedaannya. Gitu. Tapi pada dasarnya etika dalam dunia kerja itu bagian besar atau generalnya itu sama persis gitu loh. Nanti kita lihat apa saja sih etika dalam dunia kerja, dan ini memang nantinya terkait juga dengan karir kalian juga gitu loh. Jadi jika kalian memang ingin karirnya berhasil nantinya di dunia kerja, salah satunya yang harus kamu perhatikan adalah bagaimana caranya kamu menjalin hubungan atau menyelesaikan permasalahan selama bekerja. Gitu ya. Buka Office 365. Office 365. Ini yang model absen. Oke. Ya, jadi etika atau tadi etika, sekarang etiket itu adalah tata cara dan sopan santun dalam bekerja. Jadi biasanya
etika dalam dunia kerja dilaksanakan seiring dengan etiket bekerja. Jadi dua-duanya ini juga berjalan seiringan. Jadi kalau tadi pedoman dan rambu-rambu, kalau ini adalah tata cara. Gitulah. Udah, tinggal cari outlook. Kita mau bikin apa? Mau lihat absen dulu. Oke. Ya, jadi jika etika dan etiket itu berjalan seiringan, hasilnya terutama adalah nantinya tercipta suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Mila. Ya. Baru ada Mila. Sama siapa? Sendiri. Oke, kondusif itu berarti suasana bekerja itu yang memang mendukung kondisi pekerjaan ya, itu kondusif artinya. Dan menyenangkan, ya tentu saja ya. Yang namanya kerja pasti capek ya. Yang namanya kerja juga pasti tekanannya banyak. Tapi jika dalam hal ini misalkan hubungan antar karyawannya berjalan baik, itu nantinya situasinya yang yang tercipta atau yang terjadi adalah situasi yang atau suasana yang menyenangkan gitu loh. Ya, yang pasti yang namanya konflik itu pasti ada gitu loh nanti ketika bekerja. Hanya caranya atau caramu dalam menyelesaikan masalah tersebut atau konflik tersebut itu nanti akan menentukan apakah kamu memang bisa bekerja atau bertahan di perusahaan tersebut atau tidak gitu loh. Oke, ya kita lihat etika dalam bekerja. Hal-hal penting dalam bekerja itu sesuai dengan etika. Jadi ada beberapa hal yang memang menjadi pedoman utama ya. Jadi dalam etika yang pertama adalah pengendalian diri gitu. Ya. Jadi perusahaan biasanya mencari karyawan yang jujur. Jadi nomor satu yang dia utamakan bukan yang produktivitas tinggi atau misalkan karyawan yang pintar, yang cerdas, enggak. Nomor satu, perusahaan mencari karyawan jujur. Gitu loh. Jujur dalam artian baik dalam bekerja ataupun dalam dalam dia mengatasi segala permasalahan gitu. Atau dalam dia bertanggung jawab. Itu terutama ya misalkan contoh ya mungkin dalam sisi pertanggungjawaban misalkan si karyawannya diberikan tanggung jawab untuk memegang uang misalkan. Ya, terutama ya berarti haruslah dia melaporkan tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab dia sesuai dengan kondisi yang ada gitu loh. Jadi jangan sampai mencoba menghalalkan segala cara gitu ya. Yang berikut sadar tanggung jawab sosial. Oke. Ingat, jadi nanti ketika kamu bekerja di perusahaan, kamu tidak bekerja hanya buat perusahaan saja sebenarnya. Pada dasarnya kamu akan bekerja sebagai wajah atau image dari perusahaan, di mana perusahaan itu lebih sering akan berhadapan dengan masyarakat. Jadi ketika kamu bekerja di satu perusahaan, sebenarnya sama saja seperti halnya kamu menjadi perwakilan perusahaan tersebut gitu loh. Makanya setiap tindak tanduk kalian baik di perusahaan maupun di luar itu akan selalu menjadi penilaian masyarakat. Jadi jangan sampai misalkan contoh kamu dikenal sebagai orang yang sering terlambat. Bukan cuma orang kantor yang tahu, tapi orang sekeliling kamu, masyarakat sekitar itu tahu bahwa kamu sering sekali terlambat gitu. Sehingga nanti akan ada cap negatif atau ya statement gitu bahwa karyawan di perusahaan tersebut ternyata sering terlambat. Atau misalkan sering mencatut uang misalkan. Walaupun misalkan ya hanya ada oknum sih mungkin atau ya mungkin 1-2 orang gitu yang melakukan. Tapi karena masyarakat sudah kadung menilai bahwa terjadi pungutan misalkan oleh karyawan di perusahaan tersebut, akhirnya akan jadi cap dan cap negatif gitu ya. Jadi memang salah satunya adalah harus sadar tanggung jawab sosial karena memang image ya. Setiap karyawan yang ada di perusahaan itu adalah image dari perusahaan tersebut. Yang berikutnya ciptakan persaingan sehat. Oke. Ya bukan berarti misalkan
ya berarti bukan berarti kalau kita nggak boleh kerjasama, boleh kerjasama. Tapi perusahaan itu sangat menyukai setiap karyawannya yang mau menantang diri untuk lebih maju, gitu loh. Perusahaan selalu ingin melihat karyawan yang selalu memiliki ambisi. Misalkan dalam 2 tahun dia ingin misalkan naik jabatan. Biasanya kan yang untuk jabatan tuh itu mungkin ya jabatannya cuma ada 1, tapi yang bersaing mungkin 5-10 orang. Perusahaan ini biasanya ingin melihat dari 5-10 orang tersebut itu bersaing untuk bisa menduduki jabatan tersebut. Tentu saja dengan sehat ya, maksudnya persaingan adil gitu. Jadi tidak ada yang anggapnya misalnya main belakang misalkan, atau misalkan ada yang melakukan cara-cara curang, ya jangan. Gitu. Yang berikutnya adalah bersikap transparan, hindari prasangka buruk. Ya, walaupun misalkan hal tidak menyenangkan atau tidak mengenakan terjadi terhadap diri kamu akibat misalkan kondisi perusahaan, sebaiknya ya kamu jangan suuzon gitu loh. Karena biasanya perusahaan pun kalaupun misalkan dia contoh misalkan melakukan misalkan ada pengurangan upah misalkan, itu bukan kemauan perusahaannya, tapi memang kondisi yang memaksa bahwa harus dilakukan pengurangan upah. Sebaiknya kamu harus selalu berpikir positif bahwa memang mungkin saat ini perusahaan ya dalam kondisi seperti ini, tapi nggak tahu mungkin ke depan gitu ya. Jadi selalulah bersikap selalu membuat prasangka baik gitu. Kemudian bersikap transparan dalam artian ya apa adanya lah gitu, jujur. Jadi kalau memang ya bukan berarti kalau misalnya nggak suka kamu sampaikan nggak suka, enggak. Maksudnya jangan sampai ya kamu berwajah dua gitu loh. Di depan manis, di belakang ngomongin orang. Itu nggak boleh gitu di perusahaan ya. Lalu kemudian konsisten dan konsekuen dengan aturan yang berlaku sehingga tercipta saling percaya ya. Aturan di perusahaan itu kan tidak dibuat hanya 1-2 orang, tapi dibuat untuk seluruh karyawan yang ada gitu loh. Makanya supaya terjadi saling percaya, memang aturan-aturan yang sudah dibuat itu wajib dilaksanakan atau menjadi kewajiban seluruh karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Yang berikut, maksudnya kamu harus peka ya, punya sikap peka gitu. Jadi misalkan kamu melihat ada orang kesusahan, teman kerjamu susah, mulai kesusahan dalam pekerjaannya, coba tawarkan bantuan gitu. Kemudian toleransi dengan orang lain. Ya, walaupun misalkan kamu misalnya contoh pengen buru-buru pulang gitu, ternyata atasan kamu minta bahwa tolong ya, ini saya masih ada kerjaan dan kayak mungkin saya nggak bisa nggak kamu yang wakilin dulu. Padahal itu diberikan di mendekati jam pulang. Ya kalau sebaiknya ya kamu kalau memang misalkan masih punya waktu kosong dan tidak terlalu mendesak, ya sampaikan bahwa baik Pak, saya akan kerjakan gitu. Tapi kalau misalkan tidak bisa ya kamu sampaikan bahwa mohon maaf karena saya ada begini, tapi sampaikan dengan baik gitu. Yang berikut, dan ini juga penting, jangan sekali-kali menusuk teman dari belakang gitu ya. Artinya dalam artian misalkan dalam bekerja bersaing boleh. Kalau saya bilang malah memang bagus gitulah, harus ada persaingan dalam pekerjaan. Hanya jangan sampai terjadinya adalah ketika bersaing kemudian kamu menggunakan jalan-jalan atau menggunakan cara-cara yang tidak semestinya. Misalkan contoh kamu mengadukan kepada atasan langsung gitu kan, jadi cari muka yang akhirnya mengakibatkan beda perlakuan, misalkan dia akhirnya dijauhi atau misalkan dikeluarkan dari perusahaan disebabkan karena ya misalkan kamu melaporkan tapi secara tidak bertanggung jawab gitu loh. Jadi ya ingat bahwa rekan kerja itu kan adalah rekan yang memang akan kamu sering temui tiap harinya gitu loh. Ya seperti halnya kayak di lingkungan ya, jadi tolong selalu untuk menjaga hubungan antar rekan gitu loh selama bekerja.
Jadi jangan mengutamakan misalkan materi, akhirnya kamu menghalalkan segala cara, ya mungkin ya salah satunya juga dengan kamu menyikut teman gitu lah, supaya dia akhirnya tidak bisa naik ke atas misalkan. Oke, yang berikutnya. Ya, kenapa etika ini penting gitu loh. Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa etika ini adalah satu cara supaya suasana bekerja bisa kondusif. Jadi perilaku yang tidak menguntungkan dan merugikan orang lain itu dengan melaksanakan etika itu dapat dihindari. Ya. 31. Ya, walaupun ya misalkan ya dalam kondisi tidak nyaman, ya tetap saja etika itu harus tetap berjalan gitu loh. Oke, nah ini dia. Bagaimana kalau misalkan saya sebagai karyawan baru, bagaimana caranya supaya saya bisa langsung diterima di perusahaan? Gitu ya. Jadi ada etiket dalam bekerja. Yang pertama adalah menjadi karyawan baru. Dimatiin AC-nya, Bu. Oke. Jadi apa saja sih yang harus kamu camkan ketika jadi karyawan baru? Ada beberapa poin ya. Yang pertama, ketika menjadi karyawan baru adalah, dan ini harus kamu camkan dari awal, ikuti peraturan dan kebiasaan yang berlaku. Gitu ya. Maksudnya, ya, setiap perusahaan kan punya aturan sendiri, punya budaya sendiri. Gitu loh. Ketika kamu masuk di perusahaan yang baru, otomatis kamu harus bisa adaptasi dengan budaya yang baru, gitu loh. Nah, kalau tipsnya biasanya kalau dari orang-orang yang sudah biasa bekerja adalah waktu 1-3 hari atau sampai 2 hari itu biasanya digunakan untuk mengamati kondisi lingkungan perusahaan. Jadi kamu harus tahu dulu atasanmu siapa, rekan kerjamu siapa aja, kemudian yang berhubungan sama bagian kamu ada siapa aja, kemudian aturan standar perusahaannya gimana, jam masuk kapan, jam keluar kapan, pakai baju seperti apa, dan sebagainya. Itu wajib kamu lakukan selama 1-2 hari. Ya. Ini tidak aturan tertulis, tapi memang sudah menjadi standar bahwa biasanya 1-2 hari karyawan baru memang diizinkan untuk beradaptasi dulu dengan lingkungan. Tidak boleh lama-lama ya, karena memang biasanya dalam waktu 1-2 hari kamu sudah mulai dikasih tanggung jawab biasanya. Gitu. Ya. Jadi biasanya begitu kamu mulai kerja, biasanya kamu sudah langsung diberikan tanggung jawab walaupun tidak berat ya. Jadi biasanya baru pengenalan. Atau biasanya sebenarnya kamu dititipkan dulu pada senior. Jadi kamu diminta untuk belajar dulu gitu loh. Seperti gini cara kerjanya. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalau bisa ya sehari 2 hari kamu sudah bisa tahu, oh seperti ini loh yang namanya lingkungan tempat kerja saya yang baru. Yang berikutnya, bekerja dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Artinya begini, kalau misalkan nantinya kamu belum bisa, ya saran saya adalah jangan pulang dulu. Contoh kamu misalkan dapat tanggung jawab seperti ini, kamu belum bisa. Kalau sebaiknya sebagai karyawan baru, kamu usahakan sampai benar-benar bisa, baru kamu nanti pulang gitu. Perusahaan itu sangat menyukai karyawan yang memang bertanggung jawab. Jadi kalau memang misalkan belum selesai tanggung jawab dia akan coba menyelesaikan sampai beres, baru nanti dia akan pulang. Gitu. Kemudian bekerja sungguh-sungguh ya berarti misalkan ada target yang diminta, ya kamu harus mengikuti target yang sudah ditetapkan. Jadi tidak membuat aturan sendiri gitu ya. Yang berikutnya adalah menyesuaikan penampilan dengan keadaan sekitar. Ya, ini makanya memang kalau tadi bilang 1 hari 2 hari, kamu pelajari dulu karyawan di sini pakai seragam apa sih gitu loh. Bolehnya pakai apa sih? Kalau Senin pakai apa, Selasa pakai apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa gitu loh, atau Sabtu apa. Jadi jangan sampai ya kalau karyawan baru salah kostum ya biasalah ya.
Tapi kalau selama 1 bulan kamu salah kostum terus, ya itu kan keterlaluan gitu. Nah, menyesuaikan penampilan itu fungsinya adalah supaya kamu cepat berbaur atau cepat blend sama lingkungan. Sehingga kamu akan lebih cepat diterima di lingkungan kerja. Yang berikutnya, jalin hubungan pertemanan. Ini tidak hanya sekedar rekan kerja yang memang di tempat yang sama ya, di ruangan sama. Kalau bisa dengan yang di bagian lain, atau kalau bisa dengan atasan juga. Bukan berarti atasan harus kita perlakukan sama-sama rekan kerja, enggak juga. Tapi kamu pun harus punya hubungan pertemanan juga dengan atasan. Karena biasanya atasan bawahan itu hanya berlaku di tempat kerja. Lain ketika kamu sudah di luar tempat kerja. Gitu. Nah, pertemanan ini nantinya akan sangat menentukan kamu akan mulus saja karirnya atau akan menghadapi jalan terjal gitu lah. Jadi kalau pertemanan kamu banyak di tempat kerja, kemudian setelah itu koneksinya cukup banyak, kemudian cara kamu memperlakukan rekan kerja itu baik, mereka juga suka, biasanya karirmu akan benar-benar lancar, mulus gitu. Berbeda kalau misalkan dari awal kamu tidak punya teman di tempat kerja, kemudian cara kamu berhubungan sama rekan kerja misalkan kurang dekat, terkadang kamu egois gitu loh. Ya kalau seperti itu ya susah ya kalau memang mau maju gitu loh. Kemudian dalam membina hubungan ya, pasti nanti ketika kamu bekerja, pastinya kamu akan ada berhubungan dengan rekan-rekan kerja yang lain gitu loh. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya kamu bisa berhubungan atau kamu bisa bergaul dengan rekan-rekan kerja yang lain? Yang pertama adalah selalu utamakan tata krama. Jadi ya kamu sudah diajarkan tata krama gitu ya, misalkan kalau sama yang orang tua salam, sopan gitu loh. Kemudian memanggil bukan nama tapi bapak atau ibu gitu. Kemudian dengan rekan kerja juga, kalau di tempat kerja kalau bisa jangan sampai kamu langsung namanya gitu loh. Karena penggunaan atau pemanggilan bapak atau ibu itu sebenarnya adalah bentuk penghormatan. Walaupun misalkan nanti rekan kerja kamu seumuran, tapi kalau misalkan memang lebih jabatannya lebih tinggi daripada kamu, sebaiknya tetap kamu panggil dengan nama bapak atau ibu. Gitu ya. Jangan sekali-kali misalkan kakak, itu jangan ya, itu karena terlalu nggak cocok gitu tempat kerja. Gitu. Kalau tempat kerja biasanya sebaiknya gunakan kata-kata atau memanggil dengan bapak atau ibu. Gitu ya. Kemudian bertemanlah dengan banyak orang, baik pria maupun wanita. Ya. Misalkan contoh nih, kamu laki-laki nih, punya bos perempuan gitu kan. Ya nggak apa-apa. Atau yang perempuan punya bos laki-laki, ya nggak apa-apa juga gitu. Berteman lah. Walaupun kadang-kadang misalkan contoh ada yang ya mungkin bawaannya beda, tapi ya kalau saya bilang ya itu standar lah ya. Biasanya namanya kita bergaul kan nggak selalu orang modelnya sama gitu loh. Kalau bisa memang sebanyak mungkin kamu punya teman gitu selama bekerja. Gitu. Ya nggak menutup kemungkinan kalau ya bahwa mungkin ya kamu nanti akan dapat jodoh misalnya tempat kerja, ya itu lain ya. Atau misalkan kamu ya dapat calon misalkan, bonus lah. Tapi kalau saya bilang ketika kamu nanti bekerja, kalau bisa perbanyak teman kamu gitu, baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Ketika kamu misalkan sedang ketemu klien ya, kalau bisa bertemanlah juga dengan klien gitu. Yang berikut, nah ini, kalau diminta memberikan feedback dan kritik, lakukan secara objektif. Ya. Jadi kalau kamu diminta memberikan kritik atau misalnya masukan, kalau bisa lihat poinnya, bukan orangnya. Ya, pakai kopi itu. Gitu ya. Contoh misalkan ada teman kamu yang memberikan pendapat, kamu kurang suka gitu kan. Kalau bisa, jangan temanmu yang kamu kritik, tapi pendapatnya. Mohon maaf, saya sih bukannya menggurui, tapi kalau menurut saya sendiri, kalau dari pendapat kamu, saya kayaknya kurang sreg gitu. Gitu. Kalau mungkin menurut saya sih seperti ini gitu. Tapi jangan kamu kritik orangnya. Dan biasakan kalau misalkan kamu ngasih kritik, sampaikan juga di belakang, tapi sebelumnya saya senang loh bahwa kamu mau mengungkapkan kritik seperti ini atau mengungkapkan pernyataan seperti ini. Saya senang bahwa kamu mau terbuka. Gitu.
Biasanya kalau kamu ingin menjalin hubungan dengan baik, selalu sediakan diri untuk dikritik sama orang. Kritik artinya dia peduli sama kamu. Orang yang nggak pernah dikritik di perusahaan berarti nggak pernah dianggap. Gitu. Itu salah satu kuncinya ya. Jadi kamu kalau misalkan sering dikritik sama bos, itu sebenarnya adalah kesempatan kamu untuk bisa memperbaiki diri. Bahwa bos itu agak kurang suka dengan misalkan cara kamu menangani ini. Biasanya bos ngomong. Tapi biasanya itu sisi profesional gitu loh, bukan sisi personal yang bicara. Jadi, Pak. Ya. Pak. Ya. Suaranya patah, Pak. Hah? Suaranya patah-patah. Oh, suara patah-patah. Ya, mohon maaf. Ini biasanya sinyal ya. Iya. Lihatnya sama lihat di slide-nya aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya Pak, siap-siap. Ini FG Pak jaringan. Ya, oke. Oke, nggak apa-apa. Biasanya kalau memang ya resikonya kalau online ya begini, kadang bagus, kadang jelek. Ya. Oke. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, nggak apa-apa, boleh ditanyakan di belakang ya. Oke, yang berikutnya, kalau ada rekan yang curhat, Anda boleh kasih nasihat gitu. Ya, asal curhatnya juga yang masuk akal ya, jangan sampai curhatnya urusan keluarga melulu tiap hari gitu kan. Bukannya nggak boleh, tapi mohon maaf gitu loh, urusan keluarga kan urusan pribadi, jangan juga kamu ikut campur. Nasihat boleh, malah biasanya itu kan nantinya untuk supaya kamu juga bisa mendekatkan hubungan sama si rekan kerja gitu loh. Kemudian bergaulah sesuai dengan kepribadian dan nurani Anda ya. Ya, ini biasanya suka ada kasus nih, misalkan saya punya rekan kerja sering bolos. Saya perlu temenin nggak? Ya kalau saya bilang, kalau ditemani boleh, tapi kalau bisa jangan ikut-ikutan sama dia. Ikutan bolos gitu loh. Gitu ya. Jadi sebagai teman oke, tapi saya tidak suka dengan sikap Anda gitu loh sama kerja misalkan. Bergaul ya tetap bergaul. Nantinya biasanya kamu akan ya ketemu orang yang memang klop gitu loh nanti di tempat kerja, yang memang sesuai soulmate gitu loh. Atau mungkin yang memang berbeda sekali sama kamu sendiri, ya wajar lah, namanya juga tempat kerja kan mengumpulkan berbagai macam orang sebenarnya di dalam. Sama seperti di sekolah ya, dengan pribadi yang beda-beda. Jadi, ya kalau memang misalkan kamu agak pemalu, ya bukan berarti kamu harus misalkan ketemu sama yang pemalu juga, yang ada kan diem gitu, diem-dieman. Tapi ya sesuaikan misalkan dengan kepribadian dan nurani Anda. Jadi, malah kalau bisa ya, sebaiknya kamu bergaul dengan semua orang yang ada di perusahaan tersebut. Yang berikut, tidak perlu ribut karena berbeda pendapat atau kebiasaan. Jelas ya, namanya orang beda pendapat tuh biasa, apalagi tempat kerja ya. Ada orang nggak suka dengan pendapat kamu, itu biasa. Gitu loh. Yang harus kamu terima, yang harus kamu lakukan apa? Terima saja kritiknya. Kalau memang kamu salah, berarti kamu harus perbaiki. Kalau dia salah, ya sudah, biarkan saja. Gitu loh. Mungkin dia salah menanggapi dari yang kita sampaikan misalkan. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Gitu. Karena biasanya ya kita nggak tahu ya rembetnya seperti apa gitu loh. Jadi kalau memang misalkan ada masalah, ya sebaiknya selesaikan langsung secara personal. Jangan akhirnya masuk ke ranah pekerjaan gitu loh. Ya kamu boleh nggak suka sama orangnya, tapi kalau selama bekerja ya kamu tetap harus bekerja sama dia gitu loh. Kamu punya bos yang nyebelin, tapi karena dia bos, dia minta kamu kerjain pekerjaan tersebut, ya kerjain. Jadi jangan bawa masalah personal gitu loh. Oke, yang berikutnya ini untuk warning ya. Ketika nanti kamu bekerja, hati-hati dalam membina hubungan. Ya. Kemarin tanggal merah hari apa sih Pak? Rabu atau Selasa? Rabu. Berarti nggak usah absen ya? Rabu. Ya sekarang Selasa. Oh iya. Ya, ini sering kejadian di tempat kerja, apalagi kalau yang lawan jenis ya.
Usahakan membina hubungan secara transparan dan tidak sembunyi-sembunyi dengan rekan lawan jenis yang sudah berkeluarga. Ya, ini mohon maaf nih mungkin yang perempuan misalkan ngelihat ada bosnya yang laki-laki yang udah mandiri, sukses, punya mobil segala, hati-hati ya. Yang udah sukses, punya mobil, punya rumah, biasanya punya istri di rumah. Jadi jangan diganggu. Hubungan profesional ya, jangan sampai akhirnya menjadi masalah rumah tangga, kamu ikut jadi masalah rumah tangga orang gitu loh. Nah, tempat kerja yang hal seperti ini bisa sering terjadi. Kenapa? Ya karena kan cenderung biasa ketika bekerja kan memang kadang-kadang membutuhkan kedekatan yang emosional gitu loh, ketika kerja. Ya kalau kamu nggak bisa jaga diri ya, khawatirnya kadang-kadang yang seperti itu akan masuk ke perasaan gitu loh. Atau mungkin misalkan kamu nggak suka gitu loh sama orangnya gitu ya. Dan kalau di aturan kerja memang ada aturannya bahwa ini boleh kamu catat ya. Boleh kamu catat bahwa selama bekerja kamu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan sesama karyawan di perusahaan. Kalaupun mau, salah satunya harus keluar. Kenapa? Karena biasanya perusahaan tidak menyukai ada masalah keluarga yang dibawa di pekerjaan gitu loh. Jadi sudah aturan tidak tertulis ya bahwa kalau misalkan kamu menjalin hubungan sama sesama karyawan ketika nanti nikah, ya mohon maaf, salah satunya harus keluar. Begitu. Jadi bukan berarti nggak boleh, tapi yang terjadi biasanya akan sering menyangkut masalah keluarga juga di masalah pekerjaan gitu. Oke, yang berikut. Nah ini juga sama, hati-hati ya. Ini biasanya menguji sisi profesionalitas dari karyawan. Ya, kalau bos sedang tidak di kantor, jangan terpengaruh rekan-rekan yang kemudian bersantai dan mengesampingkan pekerjaannya gitu. Jangan mentang-mentang kamu nggak dilihat sama bos lagi nggak ada, kamu santai-santai. Gitu loh. Ya. Kalau kamu jadi karyawan baru, sebaiknya ya kalau memang ada kerjaan hari itu ya beresin gitu loh. Walaupun nggak ada bosnya. Karena bukan berarti bos nggak ada berarti kamu nggak ditanya. Karena kita nggak tahu ya, kadang-kadang kan kalau bos juga kan suka nanya sama bawahan dia gitu yang lain. Pekerjaannya udah pada selesai belum gitu. Oh sih ini gini. Jadi kamu harus berhati-hati juga. Kadang-kadang di perusahaan suka ada tukang ngadu gitu. Yang kalau misalnya ada apa-apa, dia sampai langsung ke atasan. Pak, si orang ini nggak pernah ini. Pak, orang ini jarang masuk. Pak, ini. Sehingga akhirnya muncul istilah bahwa kalau di perusahaan kadang-kadang tembok aja bisa berbicara gitu. Kenapa? Karena ya kita nggak tahu ya. Ada yang kita berbuat jelek di perusahaan atau di tempat kerja. Misalkan contoh, misalkan kamu buka Facebook atau kamu ya lagi sibuk chatting sama teman di saat kamu lagi ada kerjaan gitu loh. Nah, ini kan jadi bahan omongan juga di tempat perusahaan. Kalau bisa utamakan selesaikan dulu pekerjaan kamu, baru kamu bisa misalkan melakukan kegiatan-kegiatan pribadi gitu loh. Bukannya nggak boleh ya. Cuman ya kalau di perusahaan yang diutamakan adalah kamu selesaikan dulu tanggung jawab kamu. Hakmu pasti akan diberikan gitu. Kemudian bagaimana ketika menghadapi konflik ya? Di perusahaan, di tempat usaha atau di tempat perusahaan, konflik itu pasti terjadi ya. Karena memang menyamakan visi dari dua orang itu sulit, apalagi banyak orang. Gitu loh. Nggak semua orang suka dengan ide kita. Dan juga kita juga nggak selalu pasti suka dengan ide orang gitu loh. Sehingga ketika menghadapi konflik, yang pertama adalah jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Kalau memang kamu bukan pengambil keputusan, sebaiknya kamu tanyakan kepada yang memang bisa mengambil keputusan. Gitu. Contoh misalkan masalahnya ada di bawah, kamu punya atasan, ya sampaikannya ke atasan kamu bahwa ada masalah gini-gini, kita belum ada solusinya, gimana Pak? Kita minta masukannya, ada nggak solusinya gitu loh. Yang berikutnya, cek permasalahan dan data pendukungnya ada. Jadi kalau bisa ya masalah kamu tanya dulu, akar masalahnya nih apa gitu loh.
Kenapa kamu misalkan akhirnya nggak suka gitu. Kemudian berikutnya, endapkan dulu konflik untuk meredakan emosi di hati Anda. Ya. Jadi jangan sampai kamu punya masalah di kantor, di tempat kerja, kemudian kamu bawa juga ke rumah. Di rumah jadi masalah. Kemudian di rumah masalah, kamu bawa lagi ke kantor, tambah lagi masalahnya. Atau misalkan masalah kemarin, kamu permasalahkan lagi hari ini, permasalahkan lagi besok gitu loh. Kalau bisa, ya kalau memang masalahnya hari ini, ya selesaikan hari ini gitu loh. Jangan sampai kamu tunda sampai besok atau berikutnya. Karena khawatirnya nanti akan jadi bom waktu di tempat kerja ya. Kemudian, kalau memang kamu punya masalah sama seseorang, kalau bisa usahakan untuk langsung bicara empat mata sama yang bersangkutan ya. Jadi jangan lewat orang lain. Kamu nggak suka sama seseorang, jangan sampai akhirnya kamu nitip salam gitu loh sama orang lain. Tolong deh, saya nggak suka sama si ini gitu. Itu kesannya seperti halnya kayak bos gitu loh. Bos ngomong sama bawahan. Kalau emang kamu punya masalah, sebaiknya kamu langsung sampaikan ke orang itu bahwa masalahnya gini, saya pengen masalahnya selesai hari ini, gimana? Gitu. Kemudian ambil keputusan secara objektif dan tawarkan alternatif. Jadi jangan pernah berpikir bahwa pendapat saya selalu benar. Ya enggak juga gitu. Ya, yang benar itu kan selalu dari Sang Pencipta gitu loh. Kita kan namanya manusia pasti berbuat salah. Makanya selalu sampaikan bahwa kalau benar ya berarti itu Allah yang sudah memberikan jalannya. Tapi kalau salah ya itu saya. Gitu loh. Selalu ambil keputusan secara objektif. Kalau bisa ya berpikir matang dulu gitu. Dan tawarkan alternatif. Jadi kalau misalkan contoh nih, kamu punya permasalahan dan kemudian kamu nggak menemukan solusinya, coba cari alternatif solusi yang bisa ditawarkan. Minimal ya bisa menyelesaikan sebagian masalah gitu, walaupun tidak semua. Yang berikut, memanfaatkan fasilitas perusahaan. Oke ya. Senang sekali gitu loh kalau kamu nanti di tempat kerja, contoh nih kamu dikasih motor, kamu dipinjemin laptop, kamu dipinjemin telepon misalkan, atau kamu dikasih rumah dinas gitu. Senang ya. Tapi ingat, itu fasilitas perusahaan, jadi bukan milik pribadi. Jadi yang pertama, kamu harus tahu dulu hak dan kewajiban Anda. Jika contoh kamu di hari pertama kamu sudah diberikan, ini mejamu ya, ini komputermu ya, ini alat tulismu ya. Tugasmu adalah ya kamu jaga. Kalau bisa ketika kamu dipinjamkan barang tersebut, ketika nanti kamu selesai, ya barangnya masih itu juga gitu loh. Jangan beda barang. Kalau terjadi apa-apa, misalkan rusak, langsung kamu sampaikan. Dan kamu jelaskan bahwa kerusakan seperti ini, kalau memang misalkan saya harus bertanggung jawab, saya siap tanggung jawab gitu loh. Gitu ya. Kemudian gunakan fasilitas perusahaan untuk keperluan perusahaan. Bukan berarti nggak boleh buat keperluan pribadi, tapi kalau keperluan perusahaannya belum selesai, jangan dulu kamu pakai keperluan pribadi. Kamu dipinjamkan motor, dipakai buat jalan-jalan, ya salah. Tapi kalau misalkan kamu selama bekerja, motornya dipakai misalkan kamu buat kelilingan, cari klien, kemudian misalkan kamu ketemu orang yang hubungan sama perusahaan, ya itu baik. Kalau misalkan nantinya kamu dapat bonus jalan-jalan gitu pakai motor, ya itu bonus. Gitu loh. Jadi selalu usahakan bahwa fasilitas perusahaan itu digunakan buat keperluan perusahaan. Yang berikut, rawat fasilitas kantor baik-baik gitu ya. Ini nanti akan menjadi satu penilaian khusus, apakah orang ini apik atau enggak kalau pegang barang. Biasanya kalau orang apik, kadang-kadang suka dititipin lagi barang yang lain. Oh, laptop dia ini loh mulus gitu loh dia pegang. Kira-kira kalau misalkan saya kasih laptop yang baru, dia bisa megang nggak? Dikasih laptop baru. Oh, dia apik kalau pegang motor. Oh, dia bisa bawa mobil kan? Kalau kita nanti mobil kita pinjemin nih ke dia gitu. Kenapa? Ya karena orangnya apik. Yang berikut, jaga fasilitas umum di kantor ya, toilet, ruang duduk dan sebagainya. Jadi jangan sampai kamu berbuat anarki di kantor. Ya, jangan terpengaruh sama yang biasa di video-video yang di snack video, TikTok, bahwa ada yang video dia di kantor begini gitu ya. Jangan ya. Apalagi sampai terjadi anarki di kantor gitu loh, kamu merusak barang, ya itu jangan. Ingat bahwa itu barang bukan kamu yang beli, tapi itu kantor yang beli. Oke, lalu bagaimana bisa, misalkan kamu menemukan ada teman kamu yang melakukan kesalahan.
Oke. Ya, ada yang ini? Oh, nggak ada. Oke. Ada. Ya, kenapa? Kenapa? Oh, oke. Lebih Kenapa? Kenapa? Karena ada yang ditanya. Kenapa Sastia? Oke, bisa dilanjut? Bisa, Pak. Bisa. Oke, thank you. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Ya, oke. Kemudian, misalkan kamu menemukan ada teman Anda, rekan kerja Anda, yang dia melanggar aturan perusahaan. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kalau bisa, kamu ingatkan dengan halus dan hati-hati. Kalau bisa, jangan di depan banyak orang. Gitu ya. Personal lah, gitu loh. Jadi kamu sampaikan, mohon maaf, yang saya tahu, yang kamu lakukan itu salah, gitu loh. Ini antara kita berdua aja yang tahu, tapi kalau saran saya mendingan yang tadi kamu lakukan, kamu perbaiki dulu gitu. Jadi jangan sampai nanti ketahuan orang lain. Sok selesaikan dulu gitu masalahnya. Ingetin gitu. Ya, halus dan hati-hati. Apalagi kalau misalkan contoh nih, yang melanggar misalkan yang lebih tua gitu kan, kadang-kadang kalau yang lebih tua agak sulit gitu dikasih tahu. Ya karena memang senior ya. Ya kamu sampaikan dengan bahasa yang halus gitu, yang hati-hati. Ya. Ya kita kan namanya sesama karyawan kan harus selalu saling menjaga. Jadi jangan sampai kita senang lihat orang susah, susah lihat orang senang gitu loh. Harusnya kita senang lihat teman kita senang dan kita merasa susah kalau lihat teman kita susah. Gitu ya. Jadi kalau ada teman kamu yang melanggar, ya melanggar aturan ya sampaikan bahwa yang kamu lakukan itu salah. Tapi kalau memang misalkan yang saya lihat ini bukan kamu yang biasanya, kayaknya mungkin kamu ada hilaf apa segala gitu loh. Kamu sampaikan seperti itu. Yang kedua, jangan sekali-kali suka nyindir. Walaupun ini kadang-kadang suka gatel ya. Namanya orang nyindir tuh gatel. Jadi jangan sampai, oke, nyindir sih boleh, tapi jangan sampai kamu nyindir di forum gitu atau ketika bagi banyak orang gitu. Nyindir dalam artian kamu tidak menyebutkan orangnya, tapi orangnya ngerasa gitu loh. Kenapa? Yang kita khawatirkan adalah apa? Ketika orang tersebut merasa nggak terima, kemudian dia simpan dalam hati. Kejadiannya ketika nanti suatu waktu kamu melakukan kesalahan, orangnya akan ngembalikin lagi, nyindir juga. Gitu. Apalagi kalau yang kamu sindir atasan gitu loh, bahaya. Jangan ya. Orang pasti salah ya. Semua orang pasti berbuat salah, tapi yang harus kita lakukan adalah kita saling mengingatkan. Kemudian menggunakan waktu istirahat. Penting ya. Ketika nanti kamu bekerja, waktu kamu kan ada 8 jam. Masuk jam 8, pulang jam 5, jam 12 sampai jam 1 kamu istirahat. Itu standarnya ya. Nggak tahu, tiap tempat kerja kan beda-beda. Tapi itu standarnya di perusahaan. Menggunakan waktu istirahat, ini penting dalam artian bahwa kamu perlu ada recharge tenaga lagi untuk bisa melaksanakan pekerjaan setelah siang. Makanya diberikan waktu istirahat antara jam 12 sampai jam 1. Jadi ketika kamu lagi istirahat, sebaiknya yang pertama, kalau bisa, kamu hentikan dulu pekerjaan selama istirahat. Jadi jangan sampai kamu kerja saat istirahat. Gitu ya. Kalau bisa. Tapi kalau memang misalkan masih ada kerjaannya ya tetap ya selesaikan dulu gitu loh. Yang berikut, beristirahat dan kembali bekerja tepat waktu. Jadi kalau misalkan kamu diminta kembali jam 1, ya jam 1 udah di kantor. Jangan alasan, Pak, tempat makannya jauh, jadi saya mesti jalan gini, macet segala, sehingga saya baru datang jam 2. Ya jangan. Itu akan menunjukkan sisi tidak profesional, kamu bekerja tidak profesional gitu loh. Jadi kalau memang istirahat cuma 1 jam, ya sudah manfaatkan 1 jam. Kalau memang cuma 1 jam dan misalkan perjalanan jauh, ya kalau bisa kamu cek ulang lagi. Oh berarti nggak usah lah, khawatirnya nanti macet di jalan, saya balik lagi susah gitu. Kalau nggak bisa istirahat, ya pesan makan.
Kan nggak susah sekarang gitu loh. Kamu bisa pesan GoFood. Saya nggak bisa keluar, macet gitu. Udah pesan makan aja deh. Istirahatnya di kantor gitu. Ini nggak apa-apa. Karena kamu sudah punya pertimbangan bahwa kalau saya keluar ya macet misalkan. Oke, yang berikut. Kalau dapat cuti, ya. Ketika nanti kamu kerja, pasti ada namanya kamu dapat jatah cuti. Gitu ya. Cuti itu hak ya, hak setiap karyawan. Dan ini standarnya biasanya perusahaan itu dalam setahun memberikan jatah cuti itu biasanya 12 hari. 12 hari jatah cuti ya. Itu di luar dari hari libur nasional. Jadi kalau hari libur nasional tidak dianggap cuti. Tapi berhati-hati bahwa sering sekali kejadian kalau orang yang kerja itu sering mengambil hari kejepit. Ya kalau dia masih punya jatah cuti ya, tapi kalau misalkan jatah cutinya habis, ya dia nggak boleh gitu ngambil hari kejepit sebagai hari libur. Gitu ya. Kalau misalkan Anda ingin cuti, ingat nomor 1, kerjaan Anda yang masih jadi hutang itu beresin dulu. Jadi jangan sampai kamu cuti masih ninggalin kerjaan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nantinya kamu ngajukan cuti, kamu masih ada tugas seperti ini, tanggung jawab seperti ini, ya berarti ya kamu selesaikan dulu gitu. Atau paling nggak misalkan kalau belum selesai semua banget, ya berarti nanti resikonya ketika kamu cuti ya kamu tetap harus beresin. Atau kamu delegasikan kepada orang lain misalkan. Yang berikut, ajukan dulu permohonan Anda secara lisan sebelum mengajukan secara tertulis. Maksudnya gini, kamu ngomong dulu ke atasan, Pak, saya tanggal segini mau ngajukan cuti, Pak. Jadi jangan dulu kamu bikin surat cuti. Gitu ya. Jadi kamu omongkan dulu, khawatirnya atasan nggak ngasih izin. Tapi kalau misalnya, oh ya udah nggak apa-apa, kamu tinggal bikin aja suratnya gitu. Baru kamu bikin. Jadi jangan kamu nulis dulu, baru kamu ajuin langsung. Jangan. Omongin dulu. Kamu pengen cuti tanggal segini. Kalau bisa, alasannya jelas. Misalkan, Pak, saya ngajuin cuti, Pak, saya minggu depan mau nikah misalkan. Saya minta cuti 5 hari. Atasan, oh ya silakan, bagus, gitu loh. Kalau bisa kita juga diundang biasanya ngomongin gitu kan. Jadi jangan sampai kamu nikah nggak ngasih tahu ke perusahaan gitu loh. Kalau tidak mendesak, jangan ajukan cuti secara mendadak gitu loh. Ya. Ini juga berlaku ketika kamu kondisi ini ya sakit ya. Kalau di perusahaan atau ketika nanti kamu bekerja, kalau misalkan kamu masih bisa berangkat, kalau bisa jangan bilang kamu sakit. Ya masih pusing-pusing dikit gitu loh, sakit perut, jangan Pak saya nggak masuk, sakit perut, pusing, ya perusahaan atasan kamu akan bisa membalikan, oh saya juga sama pusing, tapi saya masih di kantor, ya Bun, itu udah Bun ya tugas-tugas, gitu ya. Jadi kalau memang misalkan kamu tidak sakit berat, masih bisa berangkat, ya kalau bisa jangan kamu ngajukan cuti sakit, izin sakit ya. Ini kalau kamu ingin dianggap sebagai karyawan yang bertanggung jawab gitu. Oke, tadi itu adalah etika di perusahaan ya. Jadi kalau kamu bisa melaksanakan hal-hal seperti itu, ya biasanya karir kamu akan berjalan lancar sih sebenarnya. Yang berikut adalah etika berbusana, gitu ya. Ini bukannya menggurui, tapi ya ini standar nanti kamu kerja yang nanti akan seperti ini ketika berpenampilan ya. Ya, etika berbusana kenapa penting? Karena berbusana ini adalah satu cara agar kamu dapat memberikan penampilan terbaik kepada orang gitu. Ingat bahwa ketika nanti kamu bekerja, kamu tidak hanya sebagai diri sendiri, tapi kamu adalah perwakilan dari perusahaan. Sehingga apapun yang terlihat dari diri kamu akan dilabelkan sebagai perusahaan. Gitu. Jadi kalau kamu rapi, menarik, kemudian ngomongnya enak dan sebagainya gitu, orang akan mencap bahwa oh berarti karyawan di perusahaan ini bagus loh gini. Beda kalau misalnya kamu acak-acakan, baju asal, ngomongnya sembarangan, akhirnya akan dicap bahwa oh karyawan di sini jelek-jelek,
ngomongnya nggak benar gitu. Pakai bajunya juga nggak sesuai gitu. Makanya etika berbusana ini menjadi poin penting juga ketika kamu ingin menampilkan sisi profesionalitas dalam bekerja. Oke, ini pemilihan busana itu macam-macam ya. Jadi sebelum nantinya kamu bekerja, kamu harus tahu dulu perusahaan kamu perusahaan apa. Gitu loh. Ada yang memang lebih casual, ada yang lebih formal. Contoh, kalau misalkan kamu kerja di PNS. PNS kan dia punya seragam sendiri ya. Ya nggak ada tuh yang namanya pakaian PNS kasual, itu formal semua ya. Ada hari dia pakai batik, ada dia hari pakai baju coklat dan sebagainya. Dan misalkan harus memakai aksesoris yang tertentu, ya wajib pakai gitu. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan swasta, apalagi kalau misalkan di bidang seni ya, advertising gitu loh, itu biasanya agak lebih casual karena mereka lebih menonjolkan sisi kreativitas dari karyawan gitu. Jadi memang pentingnya juga untuk kamu mengetahui perusahaan ini itu jenisnya seperti apa gitu. Kalau kamu nanti kerja di pabrik, ya kalau pabrik kan standar punya seragam gitu. Jadi kalau memang misalkan diminta pakai seragam perusahaan seperti ini ya kamu ikutin. Contoh misalkan kerja kamu misalkan seminggu nih, seragam cuma dikasih 2, ya kamu usahakan gimana caranya 2 itu bisa muat dipakai selama seminggu. Atau kalau kamu punya uang lagi lebih, ya beli lagi seragam baru gitu loh, jadi supaya bisa ganti-ganti. Itu udah resiko kerja ya. Jadi kalau memang diminta harus seragam seperti ini ya ikuti gitu. Oke, jadi aturan umum kalau di tempat kerja itu ada 4. Yang pertama sopan, sederhana, rapi, dan bersih. Sopan dalam arti menutupi aurat ya. Jadi ya menarik boleh, terlihat cantik boleh, tapi kalau bisa sopan. Jadi jangan sampai ya menonjolkan aurat tuh jangan gitu. Sederhana. Jadi kita nggak ingin misalkan kamu kerja misalkan pakai banyak atribut misalkan, mohon maaf kamu bukan LSM gitu loh, pakai atribut macam-macam. Ya. Biasanya pakaian kerja itu adalah sederhana. Kemudian rapi dan bersih. Ya, ini kan nanti cara dia berpakaian akan memperlihatkan sisi kepribadian orang tersebut. Jadi kalau orang yang biasa sopan, sederhana, rapi, bersih, berarti ini orang bertanggung jawab. Beda kalau misalkan pakaiannya sembarangan, terus kemudian embel-embelnya macam-macam, bajunya kotor, kemudian pakai baju berantakan, berarti menunjukkan bahwa orang ini tidak bertanggung jawab. Gitu. Kemudian busana kerja yang sesuai dengan suasana kantor. Jadi kalau yang namanya busana formal, itu biasanya standarnya kalau perempuan ya itu atau laki-laki itu ada tiga style. Atasan, bawahan, sama jas. Gitu ya. Jas gimana Pak? Ya cari jas bisa yang model atau yang murah atau yang mahal silahkan. Yang penting modelnya jas itu adalah boleh yang berkancing atau yang menggunakan resleting. Jas ya. Kemudian untuk atasan, sebaiknya kalau untuk kamu bekerja di perusahaan, gunakan kemeja lengan panjang. Dan kemudian untuk bawahannya, untuk perempuan bisa menggunakan rok atau celana panjang. Tapi kalau laki-laki celana panjang doang ya. Kalau bisa jangan sampai kamu bekerja menggunakan celana yang slim fit. Gunakan celana yang normal atau yang baggy. Sehingga kamu tidak merasa kesulitan ketika kamu duduk atau ya apa gitu. Kemudian kalau misalkan semi formal, itu biasanya bawahannya tetap biasa menggunakan celana panjang atau rok gitu. Tapi di atasnya ya misalkan contoh menggunakan kemeja, misalkan itu semi formal. Kalau formal, kasual itu adalah busana bebas, yang penting sopan, itu kasual. Ya. Tapi jangan sampai misalkan kasual kamu menggunakan baju pantai ke kantor gitu ya, jangan juga gitu. Atau misalkan pakai lekbong, ya enggak juga gitu. Ini contoh ya berbusana di tempat kerja. Ini misalkan kalau ini kantoran ya,
Misalkan kemeja warna bebas, kemudian motif polos bergaris kotak-kotak lembut. Lengan panjang, kalau bisa laki-laki berdasi ya. Kemudian sesuai dengan warna kemeja atau celana panjang. Gitu. Kemudian dilarang menggunakan bahan kaos, jeans atau kasual yang lain. Lengan pendek atau kasual nggak boleh. Kemudian motif, gambar-gambar, garis, kotak-kotak besar jangan. Kalau bisa, kalau kamu beli seragam kerja, kalau bisa polos, bukan kalau bisa, ya cari yang polos. Jangan sampai misalkan ada logo, ada gambar, gitu loh. Walaupun memang ngetren juga sih sebenarnya, gitu. Itu nanti jatuhnya adalah kalau mau seperti itu carinya batik. Gitu. Tapi kalau diminta yang formal ya seperti ini modelnya. Kemudian untuk celana panjang biasanya warna dan motif bebas. Kalau bisa, kalau untuk kamu nanti bekerja, jangan cari warna cerah. Cari warna-warna gelap gitu, hitam, coklat, kemudian warna biru gelap gitu. Karena lebih terlihat elegan ya. Jangan warna merah kamu kerja gitu. Warna kuning itu jangan. Kemudian modelnya formal dan sopan. Jadi jangan sampai ada banyak bolong-bolong gitu di celana. Kemudian dilarang menggunakan bahan jenis jeans atau corduroy atau model ketat. Itu jangan ya. Nah, kemudian untuk kerja, sepatu ya, kalau sepatu tidak diperkenakan menggunakan sepatu olahraga, sandal gitu ya. Itu nggak boleh ya. Kecuali kalau misalkan contoh gini, dia tetap bawa sepatu, tapi dari rumah dia pakai sandal. Ketika dia sampai kantor, dia langsung ganti pakai sepatu. Oke, itu masih boleh lah. Tapi jangan sampai ke tempat kerja, kemudian ketemu klien masih pakai sandal. Itu jangan. Ya. Sepatu ya sebaiknya kamu cari sepatu kerja gitu deh sekarang. Sepatu kerja kan macam-macam. Ada yang model pantopel gitu kan. Ada yang model tali, PDL gitu. Sesuainya sama kondisi kerjaan. Ini contoh ya. Yang ini rapi nih. Ini boleh catatan nih. Kalau yang laki-laki kalau mau kelihatan ganteng ya begini. Rambut rapi gitu ya. Jangan banyak kumis. Cukur jenggot, kemudian pakai lengan panjang. Kemudian warnanya polos, pakai dasi, sesuaiin kalau bawah gelap berarti dasi gelap, atau misalnya atasannya gelap, berarti dasinya agak terang. Celana kalau bisa warna gelap, sepatu pantopel, pakai jam tangan ya. Kalau bisa jangan menggunakan gelang macam-macam gitu. Kalau kamu lihat ya ini standarnya ketika orang bekerja ya begini pakaiannya. Jangan sampai model begini gitu loh. Lengan digulung. Ya ini walaupun misalkan di tengah hari sih oke, tapi jangan dari awal datang begini. Kemudian celana ngetat gitu, itu jangan. Gitu ya. Kemudian misalkan contoh di hari Jumat ada kebijakan untuk pakai warna bebas, atau misalkan menggunakan batik, atau misalkan ada hari-hari tertentu dia menggunakan seragam. Contoh misalkan kayak di kita sekolah ada hari-hari kita yang menggunakan pramuka misalkan. Jadi ini biasanya ada kebijakannya. Lalu celana panjangnya juga sama. Kalau bisa mah celana panjangnya modelnya nggak jauh sama yang sebelum-sebelumnya. Ya berarti kalau gelap ya gelap semua. Gitu. Ini contoh kalau hari Jumat ya, batik nih. Ya, kalau batik itu kan ada dua macam. Ada yang lengan panjang, ada yang lengan pendek. Ya biasa kalau batik ini diperbolehkan dua macam. Boleh panjang atau boleh pendek. Yang penting kalau untuk menggunakan batik, perhatikan dulu kantongnya di mana. Kalau kamu menggunakan kantong atas, sebaiknya batiknya ke dalam. Karena kalau kantong yang di bawah, jenis safari, itu malah jelek dimasukin ke dalam. Gitu ya. Kalau batik ini memang bisa kamu dikeluarkan bajunya atau dimasukkan ke dalam. Tapi sesuaikan dulu sama jenis batiknya. Untuk perempuan ya, misalkan, ya ini untuk perempuan. Bagaimana cara kamu berpakaian? Jadi dari awal perhatikan kalau untuk blazer itu pilih warna bebas, tapi jangan ngejreng ya. Motifnya juga polos. Jadi biasanya kalau kamu nanti mulai belanja beli baju seragam untuk kerja, itu kamu akan menemukan bahwa sudah seperti itu modelnya kalau untuk bekerja gitu loh pakaiannya. Jadi kamu akan menemukan bahwa modelnya begini ketika untuk model-model kerja. Jadi lebih elegan.
Kemudian cari blazer yang lengan panjang, karena nggak ada blazer lengan pendek ya. Kemudian blazer itu kalau bisa jangan bahan kaos, bahan jeans, corduroy, atau yang jenis kasual. Karena biasanya kalau blazer itu bahannya khusus ya, dan agak tebal biasanya bahan blazer itu. Kemudian untuk pemilihan rok atau gaun untuk celana panjang, itu warna juga bebas. Yang penting sopan. Kemudian motifnya sama blazer sama. Jadi kalau misalnya blazernya atasnya gelap, warna biru, bawahnya juga harus biru. Jangan atasnya merah, bawahnya kuning. Kemudian model formal, sopan, dan pantas untuk ke kantor. Dilarang ke kantor pakai bahan kaos, jeans, corduroy, model rok mini, mohon maaf. Ya, tinggi di atas lutut nggak boleh ya. Karena kamu kerja, bukan menjadi pusat perhatian. Ketat atau non-formal, itu juga jangan. Atau misalkan kamu pakai rok tapi ada belahan, itu jangan juga. Atau ya, ini rapi nih. Kalau pakai jilbab gimana Pak? Itu boleh dua cara ya. Boleh kamu menggunakan jilbab yang seperti yang tengah ini. Jadi itu menutup apa namanya? Bu, yang jilbab itu namanya ini? Apa yang begini modelnya? Pasmina. Pasmina ya? Bukan. Apa namanya? Jilbab. Ya, pokoknya seperti itulah. Ya, ada dua macam jilbab ya. Jadi kalau nggak pakai jilbab ya berarti kamu rambutnya diurai, gitu loh, digerai gitu ya. Yang rapi. Kalau pakai jilbab yang seperti ini. Kalau bisa ya di matching lah ya sama penampilan. Terus kalau kamu lihat bahwa mereka juga menggunakan sepatu hak ya. Jadi untuk perempuan memang sudah selayaknya kalau untuk bekerja pakai sepatu hak. Ya, kalau bisa tapi jangan terlalu tinggi. Kemudian misalkan perempuan menggunakan blazer warna bebas dan sebagainya gitu. Sama ya. Contoh misalkan hari Jumat, misalnya kan contoh bebas nih. Memakai batik gitu ya. Jadi kalau kamu lihat ini serasi nih warnanya nih. Gelap, coklat, biru, hitam. Kalau hitam bisa masuk apa aja ya. Kenapa amannya kamu menggunakan bawahan hitam? Bawahan hitam itu akan cocok dengan atasan warna apa saja. Gitu loh. Walaupun di atasnya pun gelap juga sama, tetap cocok. Beda kalau kamu menggunakan warna yang saya contoh misalkan bawahnya putih, atasnya merah gitu loh. Itu agak kurang pas. Kemudian jangan menggunakannya seperti ini misalkan contoh terlalu casual gitu. Ya. Kemudian kalau yang muslim gimana? Ya kalau muslim gunakan baju muslim atau blazer dengan rok panjang, celana panjang serta pakai jilbab. Ini contoh. Kemudian tips berbusana kerja untuk wanita. Ini penting juga. Kalau misalkan kamu untuk bekerja, untuk pakaian kerja terutama setelan, itu bisa dibuat di tukang jahit atau beli di toko khusus busana kerja. Ya kalau misalkan kamu, ya sebaiknya dari sekarang survei. Saya mau cari baju kerja di mana yang cocoknya. Gitu loh. Kemudian kalau beli busana kerja jadi, cari yang modelnya klasik. Ya bukan berarti nggak boleh yang model modern, tapi yang sopan. Jangan sampai kamu cari baju kerja, tapi misalkan yang menunjukkan bahu, misalkan, itu jangan. Kemudian kalau yang untuk modis, tambahkan aksesoris. Jadi kalau kamu ingin terlihat gaya, jangan di bajunya yang kamu buat menjadi modern, tapi aksesorisnya yang kamu tambahkan. Gitu ya. Dan terakhir busana kalau bisa jangan terlalu ketat atau longgar. Ketat jelek, longgar jelek juga. Kalau ketat kelihatan kamu seperti halnya kayak, ya kalau saya bilang kayak lepet ya, dibungkus gitu loh. Lepet kan dibungkus aja model lepetnya masih kelihatan. Itu ketat. Atau kalau longgar tuh kayak orang kurus pakai bajunya gede. Bisa jadi kesannya kayak minjem, atau yang kedua kayak orang gemuk gitu. Jadi gunakan busana yang pas lah. Kemudian perhiasan juga tidak berlebihan, atau kalau bisa jangan yang bunyi ya. Makanya dibilang ketika kerja jangan menggunakan gelang kaki, karena gelang kaki itu pasti rame kalau ketika jalan. Perhiasan juga tidak berlebihan. Kamu bukan jualan ya. Misalkan contoh, ya anggap aja kamu memang orang berada, tapi jangan sampai ya kamu seperti halnya kayak toko emas berjalan, itu jangan juga. Jelek gitu loh. Ya yang sepantasnya kayak misalnya kalung kalau bisa mah satu aja dipakai, dan kalau jangan dikeluarkan, cukup simpan di dalam. Kemudian
Gelang pun juga ya 1 atau 2 saja, jangan banyak-banyak gitu. Kemudian kalau untuk kerja jangan pakai anting-anting yang panjang, karena biasanya akan membuat tidak nyaman gitu. Gunakan anting-anting yang pendek gitu, atau yang nempel lah di telinga. Kemudian jangan bekerja menggunakan bahan-bahan yang sifatnya mengkilap, satin, ludruk, brokat, sutra gitu loh. Kecuali kalau kamu ingin menjadi pusat perhatian, gitu ya. Ya biasanya kalau perempuan kan suka ada tuh bahan-bahan yang memang mengkilap. Kalau saya bilang sih sebaiknya jangan menggunakan bahan seperti itu. Kecuali kalau kamu ingin menjadi pusat perhatian, silakan. Kemudian blus tipis, walaupun dipakai dengan kamisol tidak pantas untuk di kantor. Ini perhatikan bahwa jenis pakaian perempuan suka ada yang memang pakaiannya wajib menggunakan dalaman lagi. Karena khawatirnya kalau nggak dipakai dalaman, itu kelihatan gitu loh. Jadi memang kamu harus peka juga kalau yang perempuan, yang baju yang saya pakai ini sebenarnya transparan atau enggak gitu. Kemudian yang berikutnya, oke, kita masuk gimana kalau misalkan kamu bertelepon di kantor. Ini standar ya. Gitu loh. Ya, telepon sudah jadi alat penting ya. Apalagi sekarang di kantor itu kebanyakan udah pada pakai handphone. Kalau karyawan nggak punya handphone ya berarti ya nggak gaya ya. Kemudian, nah handphone itu atau telepon itu ya itu hak masing-masing ya. Cuman kalau bisa penggunaannya itu kalau bisa jangan sampai merugikan orang lain. Jadi jangan sampai ketika kamu telepon rame, terbahak-bahak, kamu ketawa mengganggu orang lain tuh. Gitu loh. Kemudian hindari kesalahpahaman yang tidak perlu sehingga enggan untuk bertandang. Ya misalkan contoh setiap kali atasan misalkan lewat, kamu lagi telepon, itu jelek. Atau misalkan ketika ada orang luar datang ke kantor kamu, kemudian kelihatan kayak pada telepon semua, berarti pada nggak kerja gitu. Jadi kalau bisa teleponlah hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Ya, kemudian ini sudah pernah diajarkan ya, bagaimana tata cara menerima telepon. Yang pertama, jangan sampai pesawat telepon berdering lebih dari 3 kali. Cuman ini berbeda kalau yang sifatnya adalah ringtone ya. Kalau sekarang handphone kebanyakan ringtone. Jadi kalau ringtone, kalau bisa, kalau 3 kali itu kurang lebih sekitar bangsa 3 detik kan ya. Jadi kalau sudah lebih dari 3 detik, itu sudah cukup mengganggu rekan kerja kamu yang lain gitu. Apalagi kalau kamu setel misalkan handphonenya itu misalkan suaranya nadanya tinggi atau nadanya dibesarkan. Tapi jangan juga terjadi kamu pakai handphone di silent. Khawatirnya nanti ada orang telepon, kamu nggak tahu gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai terlalu lama kamu ngangkat teleponnya. Kemudian tersenyum. Bukan berarti harus video call, enggak. Ketika kamu bicara dengan senyum aja, orang bisa tahu ekspresi kamu gitu loh ketika kamu berbicara. Jadi memang berbeda ketika kamu bicara dengan tersenyum dengan kamu bicara dengan tidak tersenyum, itu beda gitu loh rasanya. Walaupun yang didengar cuma suara doang. Kemudian standar ya, kemudian ketika kamu menelpon, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dengan bagian ini, dengan saya ini, ada yang bisa saya bantu, itu standar. Itu harus kamu pelajari hal seperti ini. Karena ini akan menjadi standar tata cara ketika kamu terima telepon. Gitu. Dan biasanya kalau gini nggak pernah diajarkan di perusahaan, karena dianggap di perusahaan kamu udah bisa harusnya. Jadi harus kamu sendiri yang membiasakan hal seperti ini. Kemudian tanyakan nama si penelpon. Mohon maaf Pak, dengan siapa saya bicara gitu loh. Atau boleh saya tahu nama Bapak atau Ibu. Jadi ketika kamu berbicara dengan orang di telepon gitu ya. Kemudian kalau misalkan telepon masuk dari operator, tetap terima dengan ramah. Ya, jadi apapun yang terjadi ya kamu harus menghormati orang yang ada di ujung. Kemudian biarkan si penelpon menutup teleponnya dulu, baru kamu bisa tutup telepon. Jadi kalau yang nelpon orang lain, ya biarkan yang nelpon nutup duluan, jangan kamu yang nutup. Itu nggak sopan. Gitu loh. Makanya sebaiknya tunggu sampai baik selamat siang, kamu sampaikan selamat siang, nanti dia akan nutup, baru kamu tutup. Jangan kamu yang sebagai penerima yang nutup. Sebaiknya yang nutup adalah yang menelpon. Kemudian ketika menelpon, ya tulis nomor telepon dan poin-poin yang Anda sampaikan. Jadi kalau bisa ketika kamu menelpon, bawa serta alat-alat tulis. Karena khawatirnya pasti ada hal-hal yang harus dicatat. Kemudian
Ini tata cara ketika kamu menelpon. Kalau kamu telepon, kalau bisa, kalau kamu ingin memutuskan telepon, tunggu sampai dering ke-7. Ya. Khawatirnya mungkin orangnya mungkin lagi di kamar mandi, misalkan dia tahu telepon, lalu dia buru-buru ngangkat. Jadi jangan sampai kamu baru 3 dering langsung kamu matikan. Lalu berikutnya kamu telepon lagi, itu mengganggu orang. Jadi kalau kamu mau telepon, sebaiknya ketika kamu telepon, tunggu sampai dering ke-7, kalau memang nggak diangkat, tutup dulu. Lalu kamu kasih jeda bangsa sekitar 5-10 menit, baru kamu telepon lagi. Jangan misalkan nggak diangkat, kamu telepon lagi. Nggak diangkat, kamu telepon lagi terus-terusan. Itu mengganggu orang. Kemudian selalu ketika kamu telepon, sapa duluan. Selamat pagi, gitu. Ya, jangan nunggu orang yang ditelepon itu yang menyapa Anda gitu. Jadi ketika Anda telepon, ya Anda yang sapa duluan. Kalau kenal sama si penelpon gimana? Ya nggak apa-apa. Kalau kamu kenal, selamat pagi Bu, selamat pagi Bu ini, atau selamat pagi Pak ini, gitu loh. Jadi kamu sampaikan langsung namanya. Gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh. Kalau kenal ya nggak apa-apa, sampaikan namanya. Itu lebih bagus. Karena orang lebih senang kalau namanya dipanggil. Karena kalau namanya dipanggil berarti dia tidak disamakan dengan orang lain, gitu loh. Selamat pagi Pak Wawan, gitu. Selamat pagi Bu Indra, Bu Iin, misalkan. Kemudian sebelum mulai menyampaikan hal pokok, tanyakan dulu lawan bicara Anda keberatan atau enggak gitu loh, atau punya waktu enggak. Jadi kamu ketika misalkan ingin menyampaikan sesuatu, tanyakan, mohon maaf, ketika saya nelfon ini Anda terganggu enggak? Atau lagi sibuk enggak? Kalau lagi nggak sibuk, kalau lagi sibuk, saya nanti telepon lagi kapan gitu. Sampaikan seperti itu. Ya. Atau kalau sekarang zamannya udah bisa bisa di WA ya. Jadi kamu misalkan sebelum telepon WA dulu orangnya. Mohon maaf bisa saya telepon gitu. Ketika dia bilang oh silakan, baru kamu telepon. Jadi jangan telepon dulu. Jadi kalau sekarang punya fasilitas WA, sebaiknya WA dulu orangnya. Selamat pagi Pak, atau Assalamualaikum, mohon maaf Pak, saya ada perlu seperti ini, boleh saya telepon? Kamu tanyakan seperti itu. Kemudian lakukan pembicaraan sesingkat dan sejelas mungkin. Ingat bahwa orang yang bekerja, orang yang menerima telepon itu juga kerja. Dan dia pasti juga waktunya terbatas. Makanya ketika kamu telepon orang, kalau bisa langsung to the point aja, jadi jangan kamu ngalor ngidul ngobrolnya. Kemana dulu, ngegosip dulu, jangan gitu loh. Kalaupun kamu mau seperti itu, jangan di jam kerja. Gunakan di jam istirahat ya. Oke, kemudian kalau ada yang telepon salah sambung gimana? Ya, kalau misalnya contoh misalnya ada yang telepon, mohon maaf dengan ibu ini, maaf Pak, saya bukan ibu ini tapi ibu ini misalkan contoh. Ya salah sambung itu kan hal wajar ya. Ya mungkin ada orang salah ngasih nomor gitu lah. Jadi bukan alasan buat bersikap kasar juga buat orang yang salah nomor. Kemudian tanya dulu, mau ini telepon mau tujuan ke siapa gitu loh. Kalau kamu misalkan bukan orangnya, mohon maaf, saya bukan nomornya. Apakah sudah dicek belum nomor teleponnya betul atau salah gitu loh. Gitu. Oke. Kemudian kalau kamu menerima telepon untuk orang lain, ini kadang suka terjadi ya. Misalkan contoh nih, kamu ada yang telepon kamu misalkan minta disampaikan ke atasan. Ya kalau memang atasannya ada, langsung kamu sampaikan, tunggu sebentar ya, saya sambungan ke orangnya gitu. Jadi jangan sampai orangnya menunggu. Tapi sebelum tanya dulu, ini siapa, terus dari mana? Nanti kamu tanyakan kok ke atasan kamu, ada bapak ini atau ibu ini mau bicara dengan bapak dari perusahaan ini gitu. Kemudian kalau memang misalkan ditransfer, ya berarti kamu bilang mohon maaf ya Pak, teleponnya saya transfer dulu. Jadi kamu berikan permintaan maaf bahwa orang tersebut harus nunggu dulu untuk ditransfer teleponnya. Kemudian untuk orang yang dituju, sampaikan bahwa ada telepon dan beri keterangan siapa sih penelponnya. Kemudian kalau misalkan contoh nih, telepon ke kamu misalkan sampaikan ke atasannya nggak ada, sampaikan bahwa mohon maaf atasan saya sedang tidak ada, apa ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dititipkan pesan, nanti saya akan titipkan pesan, saya akan tuliskan pesannya untuk
untuk titipkan kepada atasan saya gitu. Dan jangan lupa untuk kamu cek lagi benar atau enggak gitu loh pesannya. Kemudian jangan biarkan si telepon menunggu terlalu lama. Jadi kalau misalkan dia ditransfer teleponnya, kalau bisa jangan sampai 30 detik karena biasanya orang juga punya waktunya sedikit. Dan jangan sampai mentransfer telepon lebih dari 2 kali. Jadi kalau misalkan kamu telepon, kamu angkat telepon, ngetransfer, jangan sampai salah transfer, kemudian transfer lagi orang lain, karena itu membuat orang lama menunggu. Kemudian biasa ya catat nama penelepon, asal perusahaan, nomor telepon, tanggal, dan jam pembicaraan. Kemudian penting juga harus tahu kapan waktunya orang bisa ditelepon. Gitu loh. Contoh misalkan kamu menelepon mengenai pekerjaan, sebaiknya jangan di waktu istirahat. Gitu loh. Biasanya jam-jam orang bisa ditelepon adalah, ini boleh kamu catat ya, jam orang yang bisa telepon biasanya adalah jam 8 sampai jam 9. Itu ketika dia biasanya persiapan atau pekerjaan pagi. Jangan sampai di atas jam 9. Biasanya orangnya udah sibuk. Kalau di bawah jam 8, biasanya orangnya nggak ada. Karena dia masih di jalan. Gitu loh. Jadi saat yang tepat kalau kamu ingin telepon orang adalah biasa antara jam 8 sampai jam 9. Biasanya orang itu baru sampai kantor, baru siap-siap, dan kadang-kadang suka ya masih ada spare waktu gitu loh. Atau misalkan kamu teleponnya adalah di jam makan siang, tapi mohon maaf, jam makan siang biasanya kamu nggak bisa telepon ke kantor, teleponnya ke nomor handphone. Gitu. Nah kalau sore gimana? Sore itu biasanya yang paling mepet sekali sore itu kalau kamu mau telepon itu adalah antara biasanya antara jam 3 sampai jam 4. Jangan jam 4 sampai jam 5 karena biasanya itu persiapan dia untuk pulang. Jam 2 sampai jam 3 itu biasanya orangnya masih sibuk bekerja. Jadi ada 2 waktu yang bisa kamu gunakan kalau kamu ingin telepon orang. Yang pertama jam 8 sampai jam 9. Satu lagi jam 3 sampai jam 4 sore. Gitu loh. Ya, perlu kamu catat juga gitu. Jadi kamu tahu jam-jam ini biasanya orangnya nggak sibuk biasanya. Kemudian penting, telepon kantor hanya digunakan untuk urusan kantor ya. Jadi jangan sampai kamu gunakan telepon kantor untuk urusan pribadi. Gitu loh. Ya kalau sesekali sih boleh, tapi jangan sampai seseringan. Kemudian bicara dengan jelas, jangan sampai ya bergumam lah. Kemudian jangan bertelepon sambil mengunyah sesuatu, minum atau merokok. Karena kedengeran suaranya. Kemudian perhatikan kosakata Anda gitu loh. Ya. Jadi kalau telepon jangan sampai kamu menggunakan bahasa-bahasa ya nyet, jing. Ya, walaupun misalkan biasanya nggak masalah, tapi kan ini kamu di lingkungan kerja, akhirnya jadi omongan orang gitu. Bahasanya jelek amat. Ya, jadi gunakan perhatikan kosakata yang Anda gunakan. Kemudian jangan gunakan halo, kecuali kalau ada masalah hubungan, misalkan putus-putus suaranya. Jadi jangan halo, halo. Orang taunya kalau nelponnya halo, berarti memang nggak nyambung. Gitu loh. Jadi memang sudah tidak zaman begitu misal angkat telepon halo gitu, itu salah. Jadi biasanya begitu angkat telepon itu langsung selamat pagi gitu loh. Jadi bukan halo. Ya, halo itu hanya digunakan kalau memang ada masalah di jaringan. Kemudian jangan lupa ucapan terima kasih dan salam di akhir pembicaraan atau saat menutup pembicaraan ya. Jadi biasakan ketika kamu selesai telepon, sampaikan terima kasih. Dan dalam keadaan apapun jangan sekali-kali membanting telepon. Ya, apalagi membanting handphone, rusak. Ya, walaupun marah juga jangan sampai kamu banting alatnya. Alatnya nggak salah. Ya, yang ada alatnya rusak ya kamu harus ganti. Oke, itu adalah tips-tips penting supaya kamu bisa sukses berkarir di tempat kerja. Oke. Cuman nggak boleh ngancak Pak. Dia distribusinya wilayah ini ya? Ya, sampai sini cukup jelas materi yang saya berikan. Jelas Pak. Jelas, oke. Sebenarnya ada satu lagi, ini saya sampaikan lisan aja ya. Jelas Pak. Ya, saya sampaikan lisan aja. Oke, jadi nanti ketika kamu bekerja, perusahaan itu
lebih mengutamakan adalah kemampuan kalian dalam mengolah soft skill. Ya. Jadi jangan pernah merasa takut, Pak, saya belum pernah belajar ini, Pak, saya belum bisa ini, saya belum ini. Jangan pernah takut itu. Yang justru kamu takutkan adalah ketika atasan sudah tidak memberikan lagi pekerjaan buat kamu. Artinya atasan tidak percaya bahwa kamu punya keterampilan yang memang bisa diandalkan gitu loh. Jadi memang lulusan atau alumni itu penting gitu. Misalkan contoh, saya lulusan S1 misalkan UI, misalkan saya S1 IPB atau dan sebagainya. Tapi itu tidak menjamin bahwa kamu kerja pasti benar gitu loh, pasti bagus. Enggak. Perusahaan lebih senang atau ya tempat kerja atau ya atasan lebih senang lihat bawahan yang bisa menyelesaikan masalah apapun juga. Dan ini adalah kembali ke arah soft skill. Soft skill apa aja sih? Jadi terutama kemampuan bicara, kemampuan dia menyelesaikan masalah, kemampuan dia bergaul, kemampuan dia menyampaikan pendapat, kemudian cara dia menangani masalah, kemudian cara dia mengolah emosi dan sebagainya gitu. Itu jauh lebih berharga daripada kamu jago ngerjain kerjaan ini, kamu misalkan pinter ngitung. Itu jauh kalah dibanding dengan keterampilan soft skill. Makanya banyak orang yang secara akademik pintar, tapi karena soft skillnya jarang diasah, sehingga dia merasa atau mengalami kesulitan dalam berkarir. Tapi ada juga yang ya pendidikannya biasa-biasa aja, tapi karena pandai bergaul orangnya, kemudian dia juga bisa menjaga perasaan orang, kemudian profesional dan sebagainya, karirnya melesat, gitu loh. Jadi memang kalau di perusahaan jangan pernah takut untuk mempelajari sesuatu yang baru gitu loh. Dan kamu juga nggak perlu takut bahwa ini serem, enggak juga. Pekerjaan kantor itu rata-rata biasanya pekerjaan standar, nggak ada yang aneh gitu loh. Nggak, misalkan kamu tiba-tiba diminta misalkan menghitung trigonometri, itu nggak ada gitu loh. Karena biasanya kalaupun ada, misalkan contoh kamu di lapangan, itu pun udah dikasih rumus, jadi kamu tinggal pakai. Jadi kamu nggak diminta untuk mencari rumusnya, enggak. Yang harus kamu lakukan adalah apa? Kalau kamu diberikan tanggung jawab, minta diselesaikan, ya gimana caranya harus selesai. Ya cari cara supaya selesai gitu loh. Kalau kamu nggak punya guru, cari gurunya. Atau kalau kamu nggak punya gurunya, kamu cari di internet bahan-bahannya. Oh gini caranya. Dan jangan pernah takut untuk salah. Atasan di mana-mana itu memahami kalau kamu kerja pertama pasti akan salah gitu loh. Wajar. Yang penting sesuai target gitu loh. Saya minta kamu besok selesai ya. Saya minta sampai sini selesai ya. Saya minta yang gini hasilnya gini ya. Ya udah gimana caranya gitu loh. Itu lebih dihargai daripada kamu berusaha bekerja sampai benar-benar gitu loh kerjanya. Karena kalau kerjaan benar itu biasanya akan kesampaian ketika kamu udah biasa ngerjain. Orang yang pertama bekerja salah itu wajar. Tapi kalau sering salah itu nggak wajar. Berarti orang nggak pernah belajar gitu loh. Jelas ya. Jadi ketika kamu nanti bekerja, bangun dulu soft skill kamu, kemampuan kamu bicara, kemampuan kamu bergaul, itu kamu bangun dulu. Ya. Keterampilan kepandaian kamu, keterampilan kamu, itu nanti bisa kamu pelajari di belakang. Yang penting adalah bagaimana kamu bisa memperlakukan orang secara fair gitu loh ketika kerja. Gitu ya. Dan jangan pernah takut untuk menghadapi konflik. Namanya kerja pasti konflik ada. Hanya nanti akan jadi penilaian bagaimana caranya kamu bisa menyelesaikan konflik tersebut. Gitu. Itu yang nanti akan membedakan antara seorang pemenang, seorang atasan dengan seorang pecundang atau seorang bawahan gitu. Jelas ya. Nanti untuk soft skill saya ada materinya, tapi nanti sajalah. Itu pun nanti mungkin momennya saya cari dulu, gitu. Ya mudah-mudahan mungkin kalian masih bisa ikut walaupun nanti tempat kerja gitu ya. Oke, dari saya itu materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Untuk nanti sertifikat, insya Allah saya mulai cicil di hari ini ya. Mudah-mudahan sih ada yang bisa dikeluarin ya, kalau enggak mungkin paling lambat besok gitu.
Jadi kita sudah berkomitmen bahwa setiap peserta webinar itu nanti akan memperoleh sertifikat kehadiran yang bisa kamu gunakan sebagai ya memperlengkap CV gitu. Gitu ya. Oke, kita udah masuk di sesi tanya jawab. Mangga silakan untuk yang ingin bertanya baik mau lisan maupun tertulis ya. Jadi bisa kamu sampaikan di sini langsung atau kamu lewat chat gitu. Mangga, silakan. Saya berikan waktunya sekarang. Di rumah kan ya anak 3 kayak nggak usah di. Silakan. Kalau yang ada yang mau bertanya silakan, waktunya cukup banyak ya. Bahasa Indonesia pun ada juga jadi samain aja. Oke. Lihat skornya 100 ya. Ya, nanti materinya juga akan saya berikan soft copy-nya ya. Kemarin kita ada 3 materi. Nanti insya Allah mungkin hari ini saya berikan linknya, bisa kamu download ya untuk materi 3-3-nya. Jadi ketika kamu nanti suatu waktu membutuhkan ya kamu bisa tinggal baca ulang gitu materinya. Oke, ada yang mau bertanya? Biasanya suka dari perempuan yang nanya nih. Silakan. Atau ada yang punya pengalaman ketika kemarin PKL atau kerja atau gitu, silakan. Berarti saya kebanyakan yang 3 dong kali ini. Apa deh ya? Oke. Saya masih nunggu yang mau bertanya. Terus bagi kan ikannya pilihan. Ya. Cukup jelas materi dari saya? Langsung saling terus masuk ke Teams. Cukup jelas materi dari saya yang saya sampaikan? Jelas. Oke, Sonia mau bertanya? Enggak, Bapak. Oh enggak. Dayah mungkin yang gambarnya perempuan? Bapak, kalau misalnya ini apa? Kalau ke kantor tapi nggak pakai sepatu penampal itu gimana? Gimana? Kita ke kantor tapi nggak pakai sepatu penampal, pakai sepatu berwarna itu gimana? Oke. Bentar, oke. Baik, pertanyaan menarik. Gimana kalau saya bekerja tapi nggak pakai sepatu pantopel, pakai sepatunya sepatu olahraga misalkan? Ya, jawabannya cukup mudah. Boleh atau enggak di perusahaan tersebut. Makanya saya bilang tadi di hari pertama, hari kedua kamu kerja, perhatikan dulu kebiasaan orang di sana, perhatikan dulu budayanya. Kalau di sana misalkan masih membolehkan pakai sepatu casual, sepatu olahraga, cek dulu hari apa. Gitu loh. Selalu cek dulu hari apa. Ketika dia pakai, misalnya contoh, oh hari Jumat boleh tuh pakai sepatu olahraga. Ya kamu boleh gunakan sepatu olahraga. Malah yang terjadi akan justru aneh kalau kamu menggunakan sepatu kerja ketika orang pada pakai sepatu olahraga gitu. Jadi memang sebisa mungkin kamu harus bisa adaptasi cepat gitu. Kamu harus tahu budayanya seperti ini, oh seperti ini, seperti ini. Termasuk misalkan cara berpakaian juga. Kapan dia berpakaian casual, kapan dia formal, gitu kan. Misal contoh ada kegiatan olahraga misalkan. Kayak apa sih mereka pakai olahraga. Jadi memang kamu harus kepo gitu loh sama rekan kerja yang terutama yang udah senior ya. Oh gini ternyata di tempat kerjanya. Oh begini toh. Oh mereka ini. Termasuk misalkan ada yang mohon maaf nih di kantor kan suka ada yang ngerokok gitu kan. Kalau yang suka ngerokok misalkan, kalau ngerokok mereka di mana ya? Ya cari tahu. Jadi jangan sampai kamu merokok di tempat yang tidak merokok gitu loh. Kalau 1-2 hari masih wajar, kamu karyawan baru ya. Tapi udah hari ketiga itu harusnya sudah menjadi pengetahuan umum buat kamu bahwa oh nggak boleh tuh gini, oh nggak boleh gini. Karena ketika hari ketiga kamu masih melakukan hal yang sama kesalahan, maka akan ditanyakan kemarin kamu kemana? Emang nggak dilihat? Gitu loh. Terus Pak gimana kalau misalkan contoh saya mau kerja sepatu yang saya pakai biasa buat kerja rusak dan saya tinggal pakai sepatu olahraga gitu. Saran saya adalah kalau masih bisa diperbaiki pakai dulu. Ya kalau memang kamu ada budgetnya ya ketika kamu di tempat kerja
sempatkan waktu, ya kamu beli sepatu baru gitu loh. Karena kita nggak tahu ya kapan misalkan tiba-tiba misalkan kamu harus ketemu klien gitu loh. Ya kan nggak lucu kamu ketemu klien pakai sepatu olahraga gitu. Jadi ya ini kan namanya kalau saya bilang bertanggung jawab ya. Kalau memang misalkan diminta, contoh nih, kamu hari ini lagi pakai baju merah, besok diminta pakai baju merah yang sama, apa yang akan kamu lakukan? Ya pilihanmu adalah kalau nggak begitu kamu pulang cepat langsung kamu cuci bajunya, kamu keringin, besok kamu setrika, kamu pakai lagi. Atau misalkan kamu pakai lagi baju yang sama, tapi kamu pakai wangi-wangian. Gitu ya. Jadi kalau memang nanti di tempat kerja, ya kamu harus bisa adaptasi sebaik mungkin gitu. Gitu ya, Dayah ya. Jadi ya kalau di perusahaan sih bukannya nggak boleh, tapi ya jangan sampai akhirnya kamu jadi pusat perhatian gara-gara salah kostum gitu loh. Kecuali kalau kamu senang jadi pusat perhatian. Ada sih biasanya suka di tempat kerja suka ada orang yang memang agak nyeleneh dan pakai ya yang berbeda sendiri gitu. Tapi yang memang udah begitu orangnya. Di perusahaan kadang-kadang kalau misalkan contoh nih ya, kamu cara berpakaian agak beda gitu ya. Biasanya tidak akan jadi masalah kalau memang kamu produktivitasnya juga luar biasa gitu loh. Contoh misalkan kamu biasa cuma pakai celana pendek, tapi kamu bisa dalam sebulan bisa ngasilin buat perusahaan 1 miliar, ya perusahaan sih nggak masalah. Tapi beda kalau kamu nggak ngasilin apa-apa, gaya kamu serampangan, cuek, pakai pakaian juga sembarangan, ya perusahaan mau pasti nanya, kamu ngasilin apa? Gitu. Jadi biasanya perusahaan akan tutup mata kalau memang produktivitas kamu juga luar biasa gitu loh. Contoh, ya udah kamu nggak usah ke kantor deh, boleh WFH, misalkan WFH kerja dari rumah, tapi kamu ngasilin duit. Oh, oke, nggak apa-apa, silakan gitu. Gitu ya. Tapi kalau misalkan contoh nih, kamu ya sebagai karyawan baru ya kalau memang bisa tetap ke kantor ya ke kantor. Jadi jangan coba-coba kamu WFH gitu loh. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Siapa nih saya lihat? Ada Devina. Devina mau nanya sesuatu? Atau Evi? Yang mau kerja berapa orang sih? Saya pengen tahu. Di sini yang mau kerja berapa orang? Boleh acungkan tangan yang punya niatan untuk langsung kerja. Oke, Rizky Ramdhani. Oke. Ki, kamu nggak udah punya persiapan nanti buat kerja? Kira-kira seperti apa? Insya Allah udah ada niatan sih Pak, Mas itu. Gimana? Udah dipersiapin sih Pak buat masuk kerja. Oh gitu. Oke. Ya dari sekarang kamu siapkan dulu ya. Pakaian kerjanya disiapin dari sekarang. Kemudian CV jangan lupa siapin, surat lamaran siapin. Jadi kalau misalkan tiba-tiba diminta ya kamu udah siap gitu. Karena ya kita nggak tahu ya yang namanya tiba-tiba kesempatan itu kan ya ketika kamu lagi main ke mana gitu tiba-tiba ini ada lowongan mau nggak diambil. Ya kalau kamu bilang besok aja ya kita nggak tahu besok masih ada atau enggak gitu lowongannya. Kalau ya udah mana sini saya ini deh saya buat lamaran sekarang gitu. Kadang-kadang jadi perbedaan antara nggak sehari ya, bahkan bisa perbedaan antara siang atau malam aja bisa menentukan pekerjaannya bisa kamu dapat atau enggak gitu. Gitu ya. Termasuk jadi ketika nanti kamu bekerja jangan sampai akhirnya nanti kamu salah bersikap gitu loh. Yang akhirnya nanti malah mempersulit kamu ketika nanti membangun karir. Gitu ya. Ya, mohon maaf nih kalau buat biasanya yang sering baperan, mohon maaf. Ketika kerja jangan sering baperan. Gitu ya. Yang namanya kerja itu konflik itu sering terjadi. Nggak semua orang juga sependapat sama kita. Tapi ya yang harus kita lakukan adalah ya terima dulu aja gitu loh kalau memang ada kritik. Kalau memang misalkan ada orang kritik kamu misalkan salah, ya terima aja dulu. Gitu kan. Memang mungkin benar gitu lah yang dia sampaikan. Kamu berpikiran seperti itu, oh berarti yang dia sampaikan benar tuh. Sampaikan saja bahwa terima kasih atas kritiknya. Ini bisa membantu saya loh untuk memperbaiki kepribadian saya. Mudah-mudahan
saya bisa menjadi orang lebih baik gitu. Sampaikan aja seperti itu. Ya, masalah benar atau salah itu urusan belakang. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya mumpung masih setengah jam lagi? Coba misalkan tadi siapa? Evi, DBBB. Mamon? Mon? Mamon mau nanya, Mamon? Hawida? Oke. Baik. Oke, ya kalau memang dirasa cukup, kalau tidak ada pertanyaan tidak apa-apa. Nanti kalau memang misalkan kamu ingin bertanya lebih lanjut di luar momen ini nggak apa-apa, silahkan kamu boleh chat, boleh WA atau di MS Team, silahkan. Kita selalu membuka layanan untuk konsultasi ya di sekolah. Jadi ya bukan berarti nanti setelah lulus kamu putus hubungan, enggak juga. Silahkan kalau memang kamu memang perlu ada kebutuhan, silahkan datang ke sekolah. Kita selalu welcome gitu. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti mohon bersabar ya. Oh, ada Andini. Silakan Andini. Bapak, Ya, silakan. boleh kasih tips gak buat orang yang pemalu gitu untuk lebih bergaul di tempat kerja nanti? Oke, baik, good. Ini sebenarnya sedikit masukan buat kamu ya. Gimana caranya supaya saya yang pemalu bisa menunjukkan diri sendiri gitu nanti ketika kerja, gitu ya? Iya. Oke, baik. Ya, saya jujur aja, saya juga dulu pemalu. Sama gitu loh. Ya, pemalu boleh, tapi jangan malu-maluin tempat kerja. Memang sih kalau saya bilang, masa adaptasi itu adalah masa yang paling menentukan apakah kamu benar-benar cocok di tempat kerja ini atau enggak gitu loh. Jangan takut untuk mengakui kalau memang kayaknya mohon maaf Pak, mungkin saya nggak cocok di tempat kerja seperti ini. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Misalkan contoh lingkungan kerjanya juga membuat kamu shock misalkan. Ya misalkan kamu pemalu menghadapi situasi di mana kamu dipaksa harus terus-terusan ngomong dan kamu nggak nyaman, nggak apa-apa, sampaikan aja. Ya mungkin memang saya nggak cocok di tempat ini. Mendingan fair kamu ngomong daripada misalkan kamu maksain, akhirnya kamu baper bawahnya. Gitu loh. Tapi memang ada baiknya kamu coba perbaiki diri sendiri. Kalau saya misalkan orangnya pemalu, bisa nggak saya belajar ngomong? Minimal kamu minta momen lah untuk misalkan boleh nggak saya terlibat di rapat, misalkan rapat kecil, kamu belajar menyampaikan tuh pendapat di situ. Karena biasanya orang yang pemalu, orang pemalu tuh lebih sering, kenapa dia pemalu? Karena dia tidak pede dengan apa yang dia sampaikan gitu loh, atau apa yang ingin dia tunjukkan pada orang lain. Biasanya itu pemalu ya. Jadi biasanya kalau untuk mengatasi rasa malu gitu loh ketika nanti kamu berhadapan sama orang lain, ya kamu harus bertahap, jangan langsung berhadapan sama orang banyak. Ya. Jadi contoh nih, minimal kamu minta saja dulu momen untuk bisa nggak saya ikut rapat kecil misalkan. Saya belajar juga untuk gimana caranya saya bisa membangun komunikasi gitu loh di rapat tersebut. Belajar kamu mengungkapkan pendapat. Salah itu wajar gitu loh. Ketika kamu misalkan menyampaikan pendapat, salah itu wajar. Itu kan berarti kamu belum sepenuhnya paham dengan konsep yang ditawarkan misalkan atau ide yang ditawarkan. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya itu melatih keberanian kamu untuk membiasakan bahwa salah itu sebenarnya ya wajar gitu. Yang nggak wajar adalah ketika tahu salah tapi kamu diem gitu ya. Jadi belajar perlahan-lahan untuk kamu coba bicara dengan 2 orang, 3 orang, 4 orang sampai dan seterusnya. Kemudian biasakan untuk selalu bergaul sama banyak orang di situ. Jadi jangan kamu milih-milih teman. Jadi kalau bisa, contoh nih kamu di tempat kerja kenalan sama OB, kenalan sama security, kenalan sama atasan, kenalan sama rekan kerja. Iya Pak Gun. Kenalan juga sama orang yang di bagian lain gitu. Nggak selalu semua orang itu enak gitu diajak ngobrol, tapi ya itulah hidup gitu. Karena kalau kamu ketemu orang yang sama terus, bosan. Kamu harus bertemu dengan berbagai macam orang supaya nanti kamu akan terbentuk kedewasaannya. Gimana saya menghadapi orang seperti ini, gimana saya menghadapi orang seperti ini.
Dan kamu harus belajar gimana kalau misalkan saya ngomong sama yang pemarah, sama yang orang pemalu, saya orang yang berani dan sebagainya. Itu nanti akan membuat kamu bisa menghadapi berbagai macam orang gitu. Dan itu akan membuat kamu pede nantinya. Ya, jadi biasanya malu itu karena kamu sendiri belum yakin dengan kemampuan kamu, gitu loh. Jelas ya Andini ya? Jelas, Pak. Ya, jadi ya kalau saya bilang ya, saya juga dulu pemalu, saya juga dulu nggak pede gitu ngadapin orang. Tapi ya kita kalau kita mau maju ya kita harus melawan itu gitu loh. Harus mencoba merubah diri. Memang nggak nyaman, tapi kalau kita mau maju memang harus biasa dari yang nggak nyaman gitu loh. Karena kalau kita biasa di tempat nyaman ya kita nggak akan bisa maju. Gitu ya. Tapi kalau memang merasa kamu agak terlalu berat gitu loh, misalkan tempat kerja, nggak cocok banget ya sampaikan aja, Pak, mohon maaf, mungkin saya mau ngajukan keluar Pak dari tempat ini karena saya sendiri juga kayaknya tidak bisa beradaptasi. Nggak apa-apa, sampaikan aja gitu loh, secara jujur sama atasan, supaya atasan kamu juga paham, oh gini. Gitu. Ya mungkin kamu nggak jodoh gitu loh di saat itu, ya nggak tahu mungkin di tempat lain misalkan, gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Masih ada waktu 15 menit lagi, terakhir nih ya. Ya, nanti untuk sertifikat agak bersabar ya, karena tadinya saya mau sistemnya mau di otomatis, ternyata agak bermasalah mengotomatisnya, jadi nanti harus manual. Tapi nanti kita kirimkan semua linknya, jadi nanti untuk sertifikat bisa kamu download langsung gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau bertanya terakhir sebelum saya tutup? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ya silaturahmi kita itu tidak terputus ya setelah nanti kamu lulus. Kalau memang kamu ada keperluan, kalau memang kamu butuh konsultasi, silahkan kamu boleh datang ke sekolah. Kita akan selalu welcome itulah dengan kalian. Gitu ya. Oke, dari saya itu aja. Nanti untuk linknya nanti kamu bisa buka di ini ya, bisa nanti saya buka dua deh. Saya taruh di MS Team sama satu lagi di WA di BPBK kelas 12. Itu aja. Oke, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.